Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Suara Budak. Kali ini kita berada di program Tanya Budak mengenai ITB. Dan tentunya nanti ada tambahan terkait dengan pilihan kita. Ada pilihan teman-teman kita yang mana memilih untuk jeda setahun agar dia sampai berkuliah di kampus idamannya gitu teman-teman. Mungkin nantinya kepada teman-teman bisa memberikan tambahan pertanyaan di kolom komentar dan masukan-masukan kepada kami agar program Tanya Budak ini dapat berkembang sedemikian rupa gitu teman-teman. Kemarin kita sudah membuat Tanya Budak mengenai UGM. Kali ini kita beranjak dari Yogyakarta ke Bandung, tidak jauh-jauh ya. Dekat lah, itu sekitar 7-8 jam menggunakan transportasi darat gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini narasumber kita ini adalah teman akrab kita dulu ya, teman akrab kita di saat SMA dulu ya. Kami di SMA di Pekanbaru Riau. Jadi kita kemarin udah tahulah seluk-beluknya gimana kehidupannya dan lainnya gitu. Dia ini mempunyai tekad yang luar biasa gitu hingga dia sampai ke kampus idamannya yaitu ITB gitu teman-teman. Mungkin nantinya dia bisa memberikan informasi terus pengalaman-pengalaman yang mana nanti bisa teman-teman terapkan maupun teman-teman dapatkan dari video ini. Oke, jangan lupa agar program Tanya Budak ini selalu berkembang pesat ke depannya, teman-teman selalu yang belum subscribe, silakan subscribe lalu men-share video ini agar banyak teman-teman lainnya yang mendapatkan informasi yang bakal kita sampaikan. Langsung saja ini kita panggil teman kita Cadas Asmaullah Kumandang. Oke, kepada Cadas. Wes, sehat Das. Corona ya. Oke. Silakan Das, duduk Das. Aman. Oke. Ini apa nih, manggilnya Budak atau guys atau? Kita ini boleh manggil budak, boleh manggil teman-teman gitu ya. Halo budak-budak dan teman-teman semua. Oke. Ini kita udah bersama Cadas ini ya Das ya. Gimana Das, sehat Das? Alhamdulillah sehat. Walaupun corona gini lah ya. Corona harus tetap sehat. Oke. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan gitu ya Das ya. Jelas harus. Kalau sakit kan susah nanti. Wah itu. Kita takut ini kalau sakit-sakit sedikit ya nggak bisa main. Nggak bisa main gitu ya. Oke. Tapi main ditahan dulu biar nggak kena sakit. Wah siap, boleh. Oke, mungkin Das ini teman-teman kita udah tanya-tanya gitu kan terkait siapa sih yang bakal mengisi gitu Tanya Budak program ini gitu. Mungkin Cadas boleh perkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama siapa? Siapa nih namanya, nama lengkapnya, terus mungkin bisa sampai zodiaknya gitu. Nggak usah lah gitu ya. Jauh kali. Oh, nggak boleh gitu. Apakah udah punya sekarang? Aduh. Das, terus jurusannya apa nih Das? Jurusan di ITB apa gitu kan? Lalu asalnya dari mana nih? Gitu. Mungkin sebelumnya halo ya semua para budak-budak dan teman-teman semua. Semoga selalu sehat. Perkenalkan, nama aku Cadas Asmaullah Kumandang. Biasanya dipanggil Cadas. Kalau teman-teman tuh panggilannya aneh-aneh. Untuk sekarang lagi berkuliah di Institut Teknologi Bandung semester 4. Untuk fakultasnya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jurusannya jurusan Desain Interior. Nah, aku sendiri berasal dari Riau, dari Provinsi Riau, khususnya Kota Duri. Aku tinggal di Duri. Anak Duri kepada anak Duri, shout untuk kalian semua. Duri itu di mana itu Das? Duri itu kecamatan atau mana gitu? Duri itu, nah itu dia tuh terdapat di Kabupaten Bengkalis. Dia tuh sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu ada Kecamatan Mandau, tapi kita tuh bilangnya Kota Duri. Kota Duri. Karena sebenarnya itu udah sangat pantas menjadi kota. Oke, gitu. Oh iya, itu juga kalau dibilang terpencil enggak lah gitu ya. Enggak. Gitu. Karena udah karakteristiknya udah karakteristik kota gitu ya. Oke, mungkin langsung aja nih Das. Kira-kira kalau untuk di ITB itu jumlah fakultasnya ada berapa gitu Das?
Jumlah fakultasnya ada 12. Ada 12 gitu. Fakultas dan sekolah. Fakultas dan sekolah ada 12. Terus yang jurusan yang hanya ada di ITB itu apa aja? Jurusan yang cuma dari ITB, nih koreksi ya kalau aku ada salah ya, tapi yang aku inget sih astronomi. Astronomi. Astronomi itu sebenarnya memang di ITB. nggak ada ya, nggak ada tempat lain gitu ya. Di Indonesia nggak ada. Oke, cuma satu-satunya di ITB tadi ya. Oke. Terus kemarin itu masuk ITB jalur apa gitu, Mas? Ada Masuk ITB jalur SBMPTN. Oh, SBMPTN. Ya. Jalur pejuang. Jalur pejuang gitu ya. Jalur petarung. Oke, itu gimana kemarin perjuangannya gitu? Wah, berat. Berat. Jadi sebenarnya ikut SBMPTN 2 kali nih. Oh, 2 kali nih ya. Gimana tuh? Kan lulus SMA 2017. Oke. Terus ya nggak lulus lah SNMPTN. Belum beruntung gitu Belum ya. beruntung. Teman-teman yang belum lulus SNMPTN jangan kecewa dulu. Nah, jangan kecewa dulu. Tetap semangat. Oke. Jadi kebetulan waktu SBMPTN 2017-nya belum keterima juga nih, Pak. Belum keterima juga. Dan akhirnya memutuskan membuat, nggak tahu sih, karena aku tuh ngerasa waktu SBMPTN-nya kurang maksimal nih, masih bisa lebih gitu. Iya. Masih penasaran kan. Jadi akhirnya ya udah ngambil gap year setahun, jeda setahun, bentuk diri lagi, persiapkan diri lagi. Alhamdulillah di tahun 2018-nya keterima di jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN gitu ya. Oke. Terus jalur masuk di ITB ini apa aja tuh? Selain SBMPTN itu ada apa aja gitu? Jalur masuknya sebenarnya jalur masuk ITB nggak banyak ya, cuma ada 3. Ya udah, kalian udah pasti tahu udah ada SNMPTN, Oke. SBMPTN, dan baru-baru ini nih yang baru buka, itu baru tahun kemarin kalau nggak salah baru buka, itu namanya jalur mandiri. Jalur mandiri gitu. Jalur mandiri baru banget. Banget gitu ya. Terus kampus ITB ini dengar-dengar banyak ini guys, bukan hanya di Bandung gitu. Ada Iya. di mana aja gitu guys. ITB itu multi kampus, sekarang lagi udah ada yang di Jatinangor, Jatinangor gitu. ada di Cirebon, Cirebon. sama di Walingi gitu. Oh gitu ya. Banyak Tapi juga. yang terakhir baru masih pembangunan lah. Yang udah bisa dipakai baru 2 kampus. 2 kampus gitu ya. Baru di Bandung sama di Jatinangor. Terus kan SBMPTN nih jalur pejuang nih, berarti memperjuangkan nih untuk lolos di ITB, untuk berkuliah di ITB gitu. Kenapa gitu, Das? Kenapa mau berkuliah di ITB gitu? Kenapa ITB ya? Iya, kenapa gitu? Pertama karena ini deh. Sebenarnya aku tuh bukan karena ITB-nya juga sih. Ya karena ITB-nya pasti ya. Pasti. Tapi yang bikin aku lebih itu tuh karena Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sekolah desain di ITB itu waktu itu, ini singkat aku ya. Waktu itu termasuk 50 terbaik di dunia. Jadi aku kayak se-Asia Tenggara yang terbaik gitu. Iya. Jadi karena aku juga passionnya di sana, aku di desain kan pengennya. Jadi udah aku perjuangin itu dan alhamdulillah dapat. Emang itu sih yang aku pengen. Karena pengen gitu ya, Das? Kenapa ITB? Karena pengen dan emang sebagus itu gitu. Oke. Hobinya juga gambar gitu kan? Udah hobi dari SMA. Tuh, udah hobi dari SMA gitu. Kalian belajar di SMA kan aku gambar ya? Wes, jangan disebut di sini Aduh, lah. maaf Bapak Ibu semuanya. Terus apa aja nih, Das, yang harus dipersiapkan untuk kuliah di ITB? Yang dipersiapkan. Yang pertama waras ya kalian. Waras. Oke. Bercanda. Apa ya? Yang terpenting tuh mental sih, mental. Jangan takut. Oke, jangan takut ya, yang penting. Banyak aku ngerasa ya kayak aku kenal orang-orang yang hebat, yang pintar, yang mungkin lebih dari aku ya. Tapi mereka tuh karena terlalu takut, karena notabene ITB tuh yang pintar-pintar, terus kayak yang terlalu imba gitu lah. Jadi mereka takut gitu buat masuk sana, padahal sebenarnya mereka punya potensi gitu. Jadi hal pertama yang harus kalian persiapkan mental. Jangan takut lah, jangan merasa diri kalian gak cukup gitu. Terus selain itu apa, Das? Selain mental gitu. Yang harus dipersiapkan buat ITB tentunya ya diri kalian harus matang, kalian harus mempunyai, misalnya nih untuk kalian anak SMA nih, tentunya ya kalian harus belajar dong. Belajar Ya gitu. kan, belajar itu ya walaupun kalian tetap main, belajar harus tetap. Nah, gitu. Gak mungkin simsalabim gitu ya? Nggak mungkin. Gak mungkin ya? Nggak ada kayak gitu. Udah coba kemarin simsalabim, terus kita masih ITB, rupang Nggak bisa. nggak bisa gitu ya? Harus ada persiapan. Oke. Kalau susah bin susah. Soalnya ini ITB Pak. Jadi susah gitu. Oke. Terus selain belajar, bekal diri, tentunya kalian harus tahu nih strategi apa aja yang dipersiapkan. Yang paling penting tuh kalian tahu kemampuan diri kalian tuh di mana. Itu penting banget tuh. Kalian
Kalau kayak aku kan karena aku jagonya di nggak jago sih, maksudnya minatnya di situ, ya udah aku kembangin di situ gitu. Jadi kalian harus tahu kemampuan diri kalian, persiapkan diri kalian. Bisa. Oke. Terus FSRD gitu ya. FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Desain. Nah, di situ tuh gimana sih FSRD itu guys? Karena kan aku juga gimana ya, istilah tuh fakultasnya agak beda gitu ya. Oh, Karena agak jarang gitu kan. Jadi mungkin bisa memberikan gambaran teman-teman FSRD itu gimana, terus jurusannya ada apa aja di dalam itu gitu guys. Sebenarnya ini deh, FSRD itu salah satu fakultas seni rupa dan desain tertua di Indonesia. Oke. Dan seperti kalau kalian tahu, ITB itu ilmunya ada 3, jadi ada ilmu, teknologi, dan seni. Makanya ada FSRD di situ. Terus FSRD itu sebenarnya di kampus udah ada sih beberapa kampus lain di Indonesia yang punya FSRD. Tapi ya yang tertua itu emang di ITB. Terus FSRD kalau di kampus aku nih, dia punya 5 jurusan tuh, Pak. Oh, 5 jurusan. Nah, Apa aja tuh, Das? Ada desain komunikasi visual, Oke, di kafe ya. ada desain produk, Desain produk. Oke. ada kria, Kria ya. ada kria, terus ada seni rupa, Seni rupa, dan juga ada desain interior. desain interior. Cara sendiri desain Desain interior. interior. Itu Desain gimana, Das? interior. Desain interior tuh gimana gitu? Pemilihannya gimana? Jadi kalau untuk desain interior ya, sebelum ke desain interior kita ke masa TPB-nya dulu. Oke, oh iya ya. Nah, jadi TPB di FSRD itu kan kita di FSRD belum masuk di FSRD di ITB kan tahun pertamanya belajar menyeluruh dulu nih. Kita masuk fakultas nih, belum masuk jurusan. Jadi waktu selama TPB nih, aku selama setahun. Jadi kita semua mahasiswa FSRD itu pembelajarannya sama. Jadi kayak aku belajar seni rupa, aku belajar desain produk, belajar ini di kafe segala macam. Jadi kayak dasar semuanya. Belajar semua gitu ya. Jadi kayak pokoknya kami itu dikasih dasar yang bisa menyokong kami untuk masuk ke jurusan-jurusan yang kami minati gitu. Iya. Nah, selama TPB ya udah aku banyakan tuh emang gambar sih, banyakan gambar. Kayak biar tahu tuh, misalnya kayak dikasih gambar konstruk yang akhirnya itu bisa jadi pembelajaran buat desain produk sama desain interior, dikasih gambar bentuk supaya bisa tahu kalau seni rupa ternyata bakal kayak gini ke depannya gitu-gitu. Nah, untuk desain interior sendiri aku tuh belajarnya kebanyakan ya kurang lebih mirip sama arsitek. Tapi untuk desain interior sendiri itu lebih bagaimana kita merancang tentang bagaimana manusia dan ruang gitu. Manusia dan ruang. Jadi tentunya nih bagi manusia kondisi ruang berpengaruh kan. Iya, betul. Sangat berpengaruh bagi psikologi segala macam, seni lah. Nah, di dalam diri itu. Dan makanya aku di interior tuh kurang lebih fokusnya di situ. Tapi kita juga tetap mempelajari konstruksi bangunan, tata cahaya, tata suara segala macam. Jadi gitu lah. Kompleks lah istilahnya Kompleks. gitu ya. Untuk dalam ruangan gitu ya. Untuk di FSRD sendiri sebenarnya desain interior tuh setengah teknik, setengah seni gitu. Seni gitu ya. Oh, gitu. Karena udah termasuk institut teknologi tadi mungkin. Iya. Maka ada tekniknya juga ya. Kecuali yang seni rupa ya, dia kan Oh, juga nggak itu boleh. memang seni gitu ya, seni. murni seni gitu ya.